Highway number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM. Welcome to 105.8 Light FM. The best slow hit station. Listen. 105.8 Light FM. For more info, please call 398-35900. fax number 398-35901. Pure Message Service 081-880-1058 and follow our Twitter at LightFM1058. or click www.lightfmjakarta.com. The best slow hits station 105.8 Light FM. Light is beautiful. Light is beautiful. Jadi kita memang betul-betul harus memastikan bahwa kita itu hidup dengan suatu cara dan di dalam suatu lingkungan yang selalu memberikan kepada kita atau mendekatkan kita pada sumber-sumber kebaikan, kebenaran, keindahan, sehingga keimanan kita kepada Tuhan, kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada keindahan itu tidak pernah tererosi karena itu. Ya, jadi kalau kita tererosi jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Jangan-jangan memang kita menghela kehidupan kita ke arah yang negatif, atau kita membiarkan diri kita berada di lingkungan yang buruk. Kita lihat kanan kiri semua keburukan, lama-lama juga kita akan kehilangan keyakinan itu. Jadi mari ya kita semua terus memelihara kendali atas diri kita, memastikan bahwa menjaga agar niat baik kita tidak tertutup oleh egoisme kita, dan selalu menjadikan diri kita, hidup kita itu dekat dengan sumber-sumber kebaikan, kebenaran, keindahan, agar kita terus punya keyakinan kuat bahwa memang hidup ini diciptakan Tuhan untuk kebaikan, manusia ini punya fitrah kebaikan, dan mari kita semua ini selalu terus berupaya memberikan kontribusi agar kebaikan itu makin lama makin terwujud di atas bumi Tuhan dan bumi manusia. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum, Light Audience. Kembali kita sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 5 Januari 2012. Oke, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita ketemu lagi Siwo ya. Yoi. Oh, yoi Siwo. Siwo. Yuk. Langsung kita terima telepon saja atau gimana? Yo. Begitu ya? Oke deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Wah, ini katanya Jack pelan-pelan ada sedikit kendala dengan telepon kita ya. Baik, Siwo, saya coba undang lagi Light Audience yang lain di 0213983595. Silakan Light Audience. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa ini? Dengan Ivan. Izan. Ivan. Oke, Ivan di Ya. mana Mas Ivan? Ya? Ada di mana posisinya? Kenapa ya? Iya, di mana Mas Ivan? Oh, langsung ke Siwa boleh? Boleh. Mas Ivan di mana posisinya? Di Bekasi. Di Bekasi, silakan. Ya, selamat malam Siwa. Malam. Alhamdulillah ini Siwa. Saya baru kemarin itu bisa beli tafsir yang dulu Siwa sarankan, yaitu Al-Mizan. Halo? Ya, terus? Iya, dilanjut Mas Ivan. Ya. Ada beberapa hal yang pengen ditanyakan nih Siwa. Halo? Ya, silakan Mas Ivan. Ya. Yang pertama, apakah Al-Quran itu apakah mushaf itu isinya sama dengan Al-Quran? Kemudian yang kedua, apakah pada saat Isra Mi'raj itu Rasul itu melihat wajah Allah? Oke. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan membuka perjumpaan kita, sharing kita Siwo malam hari ini, silakan. Ya, saya ambil ya. Monggo.
Selamat istirahat ya. Iya, lagi saya ngobrol sama Jack pelan-pelan dulu sih, bos. Sebentar. Teman-teman semuanya, para Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karimi wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rekan-rekan semua, kita ketemu lagi dan kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, sekedar mengingat kembali dan mohon tidak bosan dengan mukadimah yang itu juga. Yang pertama, bahwa saya ini sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, apalagi rujukan. Yang kedua, apa yang akan saya sharingkan, meskipun saya yakini dan saya pahami benar, dan itu penuh tanggung jawab saya untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya sharingkan, namun itu baru sebatas kapasitas saya, sebatas pemahaman dan keyakinan saya yang dibatasi dengan subjektivitas yang ada, dibatasi dengan keterbatasan kemampuan yang ada, sehingga apa yang saya yakini dan saya pahami benar dan akan saya sharingkan sesuai pertanyaannya itu belum ada jaminan benarnya, masih dalam wilayah relatif. Jadi mungkin benar, mungkin tidak benar, meskipun saya yakini, saya pahami benar, paling tidak untuk saat ini, untuk sementara ini. Dan saya masih terus dalam rangka berproses, mencari yang lebih tinggi, mencari yang lebih bermutu, mencari yang sekarang saya belum tahu, karena pasti lebih banyak yang saya belum tahu ketimbang yang saya sudah tahu. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima, namun juga jangan tergesa ditolak. Kalau bisa difahami benarnya dan tidak meragukan, monggo silakan diambil. Tapi kalau sekira masih difahami meragukan, simpan saja di gudang informasi Anda. Kalau secara konkret bisa difahami kesalahannya, tolong itu bisa dikritisi, bisa dikoreksi, dan itu akan membantu dalam rangka proses pencarian saya. Bisa langsung di acara on air ini atau bisa di luar jam on air agar lebih leluasa di HBFM. Kemudian yang ketiga, bahwa apa yang akan saya sharingkan murni mengatasnamakan diri saya sendiri. Jadi saya tidak dalam rangka untuk mewakili pihak manapun atau mengatasnamakan pihak manapun. Dulu saya berani seperti itu, tapi sekarang tidak lagi. Jadi saya tidak pernah berani mengatakan menurut hadis ini, menurut ayat ini, atau menurut ulama X misalnya, menurut Imam Syafi'i misalnya, menurut Imam Ghazali, menurut Imam Khomeini misalnya. Tidak berani saya. Saya paling bisa mengatakan menurut yang saya pahami. Saya belajar dari tokoh X, tokoh Y, tokoh Z, dari kitab A, kitab B, kitab C, dari diskusi dari guru A, guru B, guru C, dan seterusnya. Tetapi ternyata apa yang saya pahami itu belum tentu sebagaimana yang dimaksudkan oleh para guru itu, atau ayat itu, atau hadis itu gitu. Jadi mohon dimaklumi kalau saya mungkin sering menyisipkan kalimat,
sepanjang yang saya pahami, gitu. Ya, menurut yang saya pahami, dan saya tidak berani mengatakan menurut Islam, wah, enggak. Menurut Quran, enggak. Menurut Rasul, tidak. Itu bukan kapasitas saya sama sekali. Jadi apa yang akan saya sharingkan terbatasi sebagai saya. Kalau ada salahnya, itu saya yang salah. Tapi begitu saya mengatakan menurut Islam dan ternyata saya salah, itu tanggung jawabnya akan sangat besar dan Islam menjadi akan serendah saya. Enggak deh, saya sudah kapok hal-hal seperti itu. Itu mukadimah yang sangat normatif ya, tapi itu sebuah yang sangat penting bagi saya. Kita masuk ke Mas Iban di Bekasi. Apakah mushaf itu isinya sama dengan Al-Quran? Kita kemarin sedikit membahas masalah itu, apakah Al-Quran dan apakah mushaf. Al-Quran itu adalah firman, adalah wahyu, adalah kalam ilahi, firman Tuhan. Dia, wahyu itu mempunyai nilai kemutlakan kebenaran, kemutlakan kesucian, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dirubah. Itu Al-Quran. Kalau mushaf Al-Quran bisa dicetak ulang, bisa cetakannya salah, bisa dipalsu, bisa dibakar, dan lain-lain, karena mushaf itu terdiri dari kertas dan tinta. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran sesuatu yang sangat spiritual, sesuatu yang tidak terbatasi oleh hal-hal empiris. Beda dengan mushaf. Mushaf itu jelas sesuatu yang empiris. Kertas, tinta, kemudian di sana ada kalimat-kalimat. Ya, kurang lebih perbedaan dasarnya seperti itu. Al-Quran sesuatu yang suci, sangat tinggi, dan itu merupakan firman. Mushaf itu buku, meskipun bukunya tidak sembarang buku ya. Isi dari mushaf itu adalah kalimat-kalimat ayat yang dikodifikasi menjadi sebuah kitab yang sering disebut dengan mushaf Utsmani. Itu yang paling terkenal, meskipun ada mushaf-mushaf yang lain, tapi itu yang disepakati sepanjang yang saya tahu, itu seluruh kaum muslimin, Sunni maupun Syiah, Wahabi maupun Ahmadiyah, itu sepakat ini loh mushaf Al-Quran itu. Kalau mushaf Al-Quran itu berisi simbol-simbol wahyu. Di sana ada ayat, ada surat. Di dalam ayat ada huruf-huruf. Itu adalah redaksional wahyu. Sementara wahyu itu bukan berupa kata-kata, bukan berupa tulisan. Karena wahyu itu ilmu khudur yang paling tinggi. Mushaf itu berisi redaksional simbol-simbol wahyu. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai jembatan masuk, sebagai gerbang masuk bagi siapa yang ingin menyelam, berusaha untuk menggapai wahyu. Jadi meskipun sekedar tulisan, sekedar simbol dan redaksi, tetapi tidak sembarang redaksi, tidak sembarang kalimat, dan tidak sembarang simbol. Bedanya,
Kalau mushaf Al-Quran itu bisa ditafsirkan kemana-mana sesuai yang menafsirkan. Kalau wahyu itu tidak bisa ditafsirkan karena dia memang sudah berupa ilmu yang sangat tinggi, ilmu spiritual, ilmu yang sering disebut dalam agak bernuansa istilah filsafat gitu, disebut dengan ilmu hudur. Al-Quran itu hanya bisa disentuh oleh orang-orang yang memenuhi syarat kesucian diri. Tetapi kalau mushaf, semua siapa saja kalau mau menyentuh bisa menyentuh. Ya, siapapun yang mau memegang karena dia sifatnya memang empiris, physically, jadi siapa saja bisa. Tetapi kalau Al-Quran yang bisa memegang dia, menyentuh dia, itu orang-orang yang sangat spesial dari mutu kesuciannya. Kenapa? Ya karena kesucian dengan kesucian itu saling menyatu, sementara kesucian dengan kekotoran itu saling menolak. Jadi orang kotor tidak mungkin mampu untuk menyentuh alam wahyu karena kontradiktif. Tapi kalau mushaf, sekotor apapun orang, kalau dia mau menyentuh dan punya kekuatan, punya kemauan, punya kemampuan, dan punya keinginan untuk menyentuh, bisa. Beda dengan Al-Quran. Kalau dipertanyakan, apakah isinya sama? Karena mushaf Al-Quran itu baru berupa simbol, baru berupa gerbang untuk masuk ke makna-makna dan nilai-nilai yang berupa ilmu spiritual yang sangat tinggi itu, kemampuan mengeksplorasi dari redaksi-redaksi ayat itu berbeda-beda. Meskipun dia sudah memenuhi syarat untuk boleh menafsiri, karena kepribadian masing-masing ahli tafsir itu berbeda, maka eksplorasinya, hasil penyelamannya juga bisa berbeda-beda. Ada yang bermutu, ada yang kurang bermutu, ada yang sangat bermutu. Itu kalau yang mengeksplorasi memenuhi syarat sebagai ahli tafsir. Tapi kalau orang yang sekelas saya yang belum memenuhi syarat untuk mengeksplor, menyelami ayat-ayat yang disebut menafsiri ayat, ya pasti akan terjadi bias-bias subjektivitas masuk di situ, akan terjadi ketidaktertiban dan akan terjadi keterjebakan disengaja ataupun tidak. Yang saya maksudkan bahwa untuk mengeksplorasi, menyelami makna-makna ayat atau menafsiri ayat itu butuh alat-alat tertentunya, butuh relevansinya. Kalau orang seperti saya itu sangat belum relevan untuk ikut menafsiri ayat-ayat. Lalu untuk memahami ayat, mempelajari ayat, bagaimana caranya? Caranya fungsikan para ahli tafsir. Kita mempelajari karya-karya para ahli tafsir itu. Kita bertanya kepada ahli tafsir itu, agar kita tidak terjebak kepada kepicikan wawasan dan pandangan kita. Yang ahli tafsir saja masih terjadi ada ruang perbedaan tafsir. Itu yang sudah memenuhi sebagai ahli tafsir. Nah kalau saya ikut-ikut masuk menafsiri ayat, itu nanti nilai makna dari ayat yang saya pahami itu bisa tergradasi turun luar biasa sebatas kemampuan dan keterbatasan saya. Jadi kalau
pertanyaannya, apakah mushaf itu isinya sama dengan Al-Quran? Bagi orang yang mampu menyelam ke dalam mushaf itu secara sempurna, isinya sama. Tapi bagi ahli tafsir, isinya tidak sama. Karena Al-Quran itu mutlak, kalau tafsiran itu masih relatif. Bisa benar, bisa salah. Kalau bukan ahli tafsir yang ikut masuk menafsiri ayat, itu justru bisa merusak makna-makna dibandingkan dengan Al-Quran. Ya, kemarin ada diskusi sama teman-teman juga antara lain terkait dengan itu. Kita memahami karyanya siapa ya, misalnya karya sastra lah, ya sastranya siapa misalnya, siapa sih salah satu tokoh sastra kita itu, kok jadi lupa semua. Untuk memahami, menafsiri kalimat-kalimat yang berbentuk sastra itu, untuk kita relevan menafsiri karya sastra, kita harus punya latar belakang sastra. Kita harus mempunyai alat-alat yang terkait dengan kesusastraan itu. Kalau tidak, kita akan terjebak, tidak relevan. Ya, beda lagi dengan karya para pujangga. Apalagi misalnya ya, pujangga di tanah Jawa. Nah, kalau kita tidak punya latar belakang tentang budaya Jawa, tidak punya latar belakang tentang hal-hal yang terkait dengan kepujanggaan, kemudian kita ikut menafsiri karya para pujangga, ya kacau lah jadinya. Ya, kita tidak mempunyai latar belakang sebagai orang yang berkecimpung di dunia komputer. Kita memaksakan diri menafsiri simbol-simbol yang ada di dunia komputer. Ayo, apa yang terjadi kira-kira? Ya semacam itulah. Kalau kita tidak ahli di bidang bahasa Inggris, kemudian kita bergaya menafsiri istilah-istilah bahasa Inggris, apa yang terjadi kira-kira? Ya, apalagi kalimat-kalimat dari para tokoh sufi misalnya, tokoh orang-orang arifin, tidak mudah untuk agar kita relevan. Kita ingin mengikut memahami atau menafsiri atau mengkomentari kalimat-kalimat yang keluar dari para tokoh-tokoh sufi atau tokoh-tokoh para arifin, kita harus mempunyai latar belakang yang relevan. Kita harus mempunyai ilmu-ilmu alat yang relevan. Nah, kalau orang yang terbiasa dengan tekstual, kemudian dengan semangat tekstualnya itu ingin memahami puisi-puisi para arifin misalnya, para sufi, akan menjadi kacau balau. Saya pernah mengikuti satu bedah puisi yang cukup menghebohkan pada saat itu, sekitar tahun 90-an di Jakarta kebetulan juga. Puisi itu aslinya dari bahasa Arab dan bahasa Persia,
kemudian diterjemahkan oleh Mas Abdul Hadi, salah satu budayawan kita, dalam bahasa Indonesia. Dan itu cukup heboh itu. Saya cukup asik mempelajari itu sehingga saya masih agak kenal beberapa kalimat. Saya akan contohkan. Tapi hati-hati. Kalau merasa tidak relevan, tidak usah ditafsiri. Karena secara verbal, puisi ini buruk banget gitu loh. Meskipun kalau dibedah sesuai bidangnya, ternyata mempunyai makna-makna yang luar biasa dahsyatnya. Coba dengar baik-baik. Antara lain butir-butir puisi dengan bahasa saya, karena saya tidak hafal persis puisinya, tapi kurang lebihnya begini. Tapi hati-hati ya, kalau kira-kira tidak perlu ditafsiri ya tidak usah lah. Ini hanya contoh bahwa untuk menafsiri puisinya seorang irfan saja, kita sangat butuh relevansi dari latar belakangnya. Kalau tidak, pasti kacau. Begini puisinya. Aku sudah muak dengan suara azan, dan aku benci dengan masjid dan madrasah. Aku ingin memasuki daerah sufi, tapi begitu masuk aku berada di luarnya. Aku lebih asik mendatangi kedai tua, sehingga aku bisa mabuk di dalamnya. Dan aku bisa merasakan belayan tangan-tangan halus para pelayannya. Sudah, itu sedikit penggalannya. Bayangkan, kalau kita membaca ada puisi seperti ini kan puisi gila ini. Kalau kita hanya menafsiri sesuai dengan bahasa umum. Aku sudah muak dengan suara azan. Ini mesti orang gendeng ini. Aku benci dengan masjid dan madrasah. Ini mesti orang gila ini. Aku lebih asik mendatangi kedai tua, kemudian mabuk di dalamnya. Minang ini orang-orang suka mabuk, itu kan? Apalagi kemudian sehingga aku bisa merasakan belayan tangan halus pelayannya. Ini mesti Republik Selingkuh ini. Itu kalau kita menafsiri dengan bahasa umum. Itu kalau kita menafsiri dengan bahasa verbal. Itu kalau kita menafsiri dengan bahasa formal. Itu kalau kita menafsiri sekedar dengan tekstual. Tapi pada saat ini dibedah oleh orang yang relevan, itu isinya tentang perjalanan spiritual yang luar biasa, yang sangat dahsyat. Ya begitulah. Itu contoh saja. Bahwa untuk menafsiri sesuatu, kita harus relevan dulu terhadap apa yang akan kita tafsiri. Ya kalau anak TK menafsiri kegiatan para profesor di laboratorium, dia sedang membelah-belah daging katak, daging bunglon, dan lain-lain. Ya anak TK itu akan bilang, itu orang gila, gitu kan? Kenapa? Karena tidak relevan. Itu baru contoh-contoh yang seperti itu. Sekarang bayangkan kalau ini adalah kalimat seorang Rasul. Bayangkan sudah. Kita tanpa punya relevansi ikut berkomentar. Menurut hadis ini, apalagi ini terkait dengan wahyu. Menurut ayat ini, apalagi lebih gila lagi. Menurut Al-Quran, padahal Al-Quran itu keseluruhan dari gabungan ayat-ayat dan surat-surat. Seluruhnya, totalitas, secara holistik, komprehensif, menyatu. Itu disebut Al-Quran. Kalau surat itu bagian dari Al-Quran. Ayat bagian dari ayat. Tapi saya dulu sangat pede mengatakan, menurut ayat ini, ya tapi itu jadul. Zaman dulu banget dah. Sekarang kapok deh gitu. Saya lebih enjoy, lebih sesuai dengan diri saya lebih jujur
kalau saya mengatakan menurut yang saya pahami dari pelajaran tafsir ayat ini. Sehingga kalau ada kesalahannya, oh itu kesalahan saya. Ayatnya pasti benar, sayanya lah yang tidak ada jaminan benarnya. Kita kembali ke pertanyaan, apakah mushaf isinya sama dengan Al-Quran? Tergantung siapa yang menyelam. Kalau yang menyelam itu orang yang ahli Quran, maka sama. Di balik mushaf itu maknanya ya Al-Quran itu. Tapi kalau yang menyelam itu ahli tafsir, tidak sama dengan Al-Quran. Dalam rangka mendekati Al-Quran ya. Karena ahli tafsir tidak ada jaminan pasti benarnya. Kalau yang menyelam di balik mushaf itu orang yang tidak relevan, maka kacaulah pemahaman dan ilmu-ilmu makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran. Itulah maka kalau kita tidak merasa memenuhi syarat relevan menjadi penafsir ayat, jangan deh, nanti resikonya kembali ke kita juga loh. Ya, lebih baik mari kita fungsikan ahli tafsir, dudukkan ahli tafsir pada fungsinya. Ya kalau tidak begini kan ahli tafsir tidak berfungsi. Ya ahli tafsir akan berfungsi pada saat kita mempunyai mekanisme atau rule dalam mempelajari Al-Quran itu tidak dengan cara yang sembarang. Kita bukan ahli tafsir, kita orang awam, mau mempelajari ayat, dudukkan ahli tafsir sebagai jembatan kita. Itu jauh lebih efektif, jauh lebih strategis, dan lebih kecil keterjebakan kita. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj, apakah Rasul waktu itu melihat wajah Allah? Wah ini cukup menarik juga ini. Yang pertama berarti kita harus memahami dulu Isra Mi'raj itu apa. Ya. Yang kedua di situ ada melihat. Apa maksudnya melihat? Karena kita punya alat melihat itu 3 paling tidak, yaitu mata fisik, mata kita ini, yang indera, panca indera itu, yang dia sangat terbatas oleh batasan-batasan empiris ruang dan waktu. Ada mata yang lebih canggih, namanya mata fikir, bisa melihat masa lalu dan masa depan. Ada mata yang lebih canggih lagi, yaitu mata spiritual. Nah, melihat di sini kita harus hati-hati memahami melihat itu apa. Kemudian yang ketiga, wajah Allah. Apa maksudnya wajah Allah? Wajhullah, apa maksudnya wajhullah? Ya, ini kalau dibahas menjadi cukup panjang, karena kalau kita salah memahami apa itu Isra Mi'raj, maka seluruh pemahaman kita terhadap kalimat ini juga salah. Kalau kita salah memahami melihat, maka kita juga akan terjebak kepada pemahaman kita itu sendiri. Jadi memahami kalimat ini itu sangat tergantung kepada bagaimana kita memaknai yang dimaksud Isra Mi'raj, melihat dan memaknai apa itu wajah Allah. Kalau salah satu istilah itu saja saya salah, maka saya salah memahami seluruh kalimat ini. Meskipun kalimat ini dari mana perlu dipertanyakan. Ya. Bahwa pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat wajah Allah. Kalimat ini dari mana? Itu perlu kita pertanyakan. Apakah ini hanya susunan saya atau susunannya Mas Iban di Bekasi, atau berdasarkan apa ini kalimat ini disusun gitu ya?
Ya nanti banyak pertanyaannya. Apakah untuk melihat wajah Allah itu harus melalui Isra Mi'raj? Sehingga orang-orang biasa seperti saya dan Anda tidak bisa melihat wajhullah. Itu kan sangat tergantung dari definisi wajhullah itu apa. Ya, seperti itu. Saya hanya ingin men-sharingkan di situnya saja. Karena ini kalau mau dibahas ini menjadi sangat panjang dan harus mendefinisikan dulu satu persatu agar kita tidak terjebak kepada sekedar istilah masyarakat. Karena kalau istilah masyarakat jadi kacau, ini melihat wajah Allah. Oh, berarti Allah punya wajah sebagaimana kita punya wajah, sehingga Rasul bisa melihat wajah Allah. Wah, kalau Allah punya wajah, berarti kan Allah kan empiris. Allah kan terbatas oleh physically, Allah kan terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, itu bisa kacau balau nanti kalau kita menggunakan istilah-istilah sosial. Padahal ini adalah istilah-istilah yang terkait nanti dengan yang disebut dengan istilah-istilah mutasyabihat. Dan sangat tidak mudah kita mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan mutasyabihat itu. Ayat itu ada yang lebih mudah, namanya muhkamat, ada yang mengandung rahasia-rahasia yang sulit disebut dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, dan ini terkait dengan ayat-ayat yang mutasyabih itu. Kita masuk ke ayat sendiri, langsung menafsiri sendiri, pasti kacau balau. Kita memahami melalui jembatan ahli tafsir saja sangat sulit terkait dengan ayat-ayat mutasyabih. Jadi saya hanya berkomentar di situnya, tidak masuk ke pembahasannya. Kalau masuk pembahasannya akan sangat panjang dan mungkin kurang relevan dengan forum ini. Mungkin Mas Iban bisa ke HPFM di jam besuk. Sementara begitu, terima kasih. Ya bos, lanjut bos. Ya, bisa dikasih tahu sih, jam besuknya kapan aja sih? Jam besuk ya? Kapan aja waktunya? Setiap hari 10 sampai 12 siang atau malam. Oke, setiap hari? Setiap hari 10 sampai 12 siang atau malam. Oke, itu saja ya. Halo Siwo? Halo? Waktunya itu saja ya? Ya iyalah. Oke, baik, light audience yang lainnya masih saya tunggu di 021398350905. Kita punya waktu sekitar 23 menit ke depan di sesi pertama ini. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mas Usman, lanjut. Ya, Hairul Pasiwo. Iya, Hairul Usman, silakan. Saya ingin sharing dan sekaligus bertanya nih Pasiwo. Rasanya Pak Siwo pernah membahas di forum ini tentang antara Syiah dan Sunni. Lagi-lagi hari ini saya pernah masuk dalam sebuah forum yang saya rasakan sepertinya sampai pada sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa Syiah itu sesat. Nah, beberapa buku yang saya baca justru saya menemukan sebuah nilai yang amat dalam di dalam buku-buku Syiah yang seperti Murtada Mutahari, Ali Syariati. Justru saya menemukan sebuah nilai-nilai yang sangat amat dalam. Itu yang saya rasakan. Jadi ada semacam keberatan ketika orang mengatakan itu Syiah itu adalah sebuah kesesatan. Nah, saya mohon sharing dari Pak Siwo. Pertama, bagaimana sih munculnya istilah Syiah dan Sunni ini seperti itu? Mohon maaf, mohon dikoreksi saya. Syiah Sunni ini
mungkin ibaratkan sebuah peninggalan sejarah umat Islam ya yang sejarah Islam yang kelam lah, yang mestinya yang perlu direvisi oleh generasi belakangan ini tanpa memberikan justifikasi atau menghakimi Sunni adalah sebuah kelompok yang paling benar, atau sebaliknya Syiah adalah sebuah kelompok yang benar. Saya merindukan kesejatian Islam itu sendiri, Pak Siwo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hairul Usman. Dan silakan Siwo, mungkin ingin ditanggapi. Ini baru ini oleh kasus di Madura itu kali ya. Dan ini sharingnya sampai ke akar-akarnya nih Siwo. Ini masih ada istilah klasik. Hari gini masih Sunni Syi'i. Masalahnya klasik. Beliau mengangkat satu topik terkait dengan masalah Sunni dan Syi'i, Sunnah dan Syiah. Begini Mas Hairul Usman, saya akan mencoba menanggapi kayaknya yang global-global saja ya, tidak sampai ke yang detail, karena masalah ini sangat luas dan sangat pelik. Saya mempelajari mazhab ke mazhab, ada mazhab A, mazhab B, mazhab C ya. Sebelum itu saya juga memahami tentang mempelajari tentang mazhab agama. Ada agama A, ada agama B, ada agama C. Masing-masing merasa yang paling benar dan menjustifikasi saya lah yang paling benar. Ya, setelah pada tanggal 5 Februari 1985 saya menyatakan diri masuk Islam. Wah, saya bingung karena di dalam Islam juga mazhabnya banyak ternyata. Lebih banyak dari mazhab agama yang pernah saya pelajari. Mazhab A, mazhab B, mazhab C, dan anehnya masing-masing menyatakan dirinya paling benar. Ya saya kan bingung toh. Sepanjang saya mempelajari sekian mazhab-mazhab Islam, itu saya yang merasa paling sulit gitu. Itu mempelajari itu mazhab yang sering disebut oleh masyarakat dengan ingkarus sunnah. Sulit sekali saya mempelajari itu, dan begitu banyak kontradiksi antara sumber-sumber, antara buku dengan buku itu saling berkelahi, antara ulama satu dengan ulama lain, sumber informasi itu saling kontradiktif gitu ya. Jadi sulit saya mempelajari antara isu dengan komunitas yang saya masuki tentang ingkarus sunnah. Tetapi jauh lebih sulit pada saat saya mempelajari tentang Syiah. Kenapa? Karena sumber informasinya banyak bertentangan. Sumber-sumber informasinya ada saling menyerang, saling bertentangan. Bagaimana? Ya, gitu loh. Antara informasi-informasi yang di luar dengan informasi-informasi yang saya dapatkan dari pihak pertama, jadi dari komunitas pengikut mazhab Syi'i ini, itu luar biasa pertentangannya. Luar biasa, bukan hanya perbedaan, pertentangan informasi. Jadi, dan itu ya, jadi kalau mau ikut bersulit-sulit sebagaimana yang pernah saya alami, coba deh pelajari Syiah, tapi jangan ada pemihakan. Jadi kita mempelajari dengan fair play, tidak ada pemihakan, tidak ada persangkaan sebelumnya. Jadi murni berdasarkan argumentasi saja, berdasarkan dalil gitu. Nah,
nanti akan rumit sekali itu. Ya, kalau berdasarkan sentimen, berdasarkan fanatisme komunitas, berdasarkan sebelumnya sudah ada kecurigaan, ya akan sangat mudah menyimpulkan. Kalau sesuai dengan komunitas saya benar, kalau tidak sesuai dengan komunitas saya salah. Ya begitu, sehingga ada istilah, oh ini sesat, gitu. Ya itu mudah saja, tapi pasti terjebak. Ya. Bagaimana menyesatkan sebuah komunitas? Menyesatkan secara perorangan saja sulit, apalagi menyesatkan sebuah komunitas. Ya, jadi kalau kaitannya sudah kita menilai sebuah mazhab, kemudian kita menghakimi dia sesat. Saya mau tanya, yang menyesatkan itu ada jaminan pasti benarnya tidak? Kalau tidak, bisa jadi justru dia yang sesat, karena menyesatkan sesuatu yang belum pasti sesat. Hati-hati nih. Misalnya begini, saya punya teman. Misalnya ya, teman saya ini salah. Kemudian Mas Khairul Usman mengatakan bahwa dia benar. Ayo, yang membenarkan tadi salah apa benar? Ya, kita andaikan bahwa teman saya ini salah. Mas Khairul Usman bilang dia benar. Ayo, kan? Tidak mudah kan komentar itu, apalagi menilai, apalagi menghakimi. Sekarang kebalikannya, kalau teman saya ini benar, kemudian Mas Khairul Usman mengatakan, oh dia sesat. Ayo, bagaimana? Siapa yang sesat? Ayo. Hati-hati kan? Ya, hati-hati dong. Menghakimi seseorang salah atau benar saja itu tidak mudah. Itu baru seseorang, apalagi sebuah komunitas yang terdiri dari banyak orang. Itu baru salah dan benar. Apalagi kalau sampai, oh ini sesat, ini kafir, ini waduh. Ya, saya juga dulu punya hobi seperti itu karena mudah sekali menghakimi orang. Ya, tapi itu masa lalu. Sekarang nggak berani lagi. Ada sebuah pertanyaan begini. Kalau A mencela B, apakah B ini pasti buruk? Tentu kan, perlu pembuktian dulu. Kemudian saya bertanya, apakah A ini buruk bahwa dia mencela? So pasti, karena mencela itu buruk. Jadi hati-hati mencela ya, karena mencela adalah sebuah perbuatan yang buruk, sementara yang dicela belum tentu buruk. Ya, kalaupun yang dicela buruk, yang mencela sudah terbukti buruknya. Gitu ya, kira-kira. Paling tidak itu menurut saya. Nah, itu sepanjang saya belajar dari mazhab ke mazhab, ada satu hal yang saya merasa risih di dalamnya. Hampir semua mazhab yang saya pelajari itu ada arus yang mengajak saya untuk fanatisme mazhab. Pada saat saya di NU, tapi ini bentuk kondisi ya, bentuk kondisi atau bentuk situasi, bentuk-bentuk yang ada di masyarakat. Apakah itu benar-benar diajarkan atau tidak,
Tapi ada akumulasi tertentu yang mengakibatkan adanya itu, dan saya sangat bisa merasakan itu. Pada saat saya di mazhab NU, ada dorongan yang mengajak saya fanatisme NU. Selain NU tidak bermutu, itulah kira-kira. Pada saat saya masuk ke Muhammadiyah, saya dapati satu rasa komunitas yang seperti itu. Jadi ada, meskipun kecil ya, ada kooptasi yang mengajak saya untuk fanatisme mazhab. Ya, yang saya rasakan kooptasi itu paling kecil, jadi ada sih tarikan untuk fanatisme mazhab itu, tapi kecil sekali. Itu justru waktu saya memasuki komunitas Ingkarusunnah, kecil sekali ajakan ke situ, meskipun ada. Di Sunni saya mendapati begitu, di Syi'i saya juga mendapati begitu, tapi itu bentuk komunitas sosialnya. Akan berbeda lagi kalau kita fokus ke argumentasi, fokus ke hujah-hujah, fokus ke dalil-dalil. Kita akan lebih fair. Kita akan diperintah untuk mentaati kebenaran, bukan mentaati komunitas A, mentaati komunitas B, mentaati komunitas Syi'i, atau mentaati